Salam jumpa saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sulawesi Utara hari ini kembali menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Ridi Gerungan. Dan saya Cetiza Lumikewas. Beragam informasi menarik dan aktual akan kami hadirkan untuk Anda pada hari ini. Dan inilah berita selengkapnya dalam Sulawesi Utara hari ini. Saudara, berikut kita ikuti informasi pertama. Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian yang ada di Provinsi Sulawesi Utara menghilirkan inovasi teknologi pertanian spesifik lokal termasuk jagung. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan benih unggul bagi petani di Sulawesi Utara. Tugas Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Badan Litbang Pertanian Balitbangtan Kementerian Pertanian Kementan yang ada di Sulawesi Utara menghilirkan inovasi teknologi pertanian spesifik lokal termasuk jagung. Hasil inovasi dari para peneliti di Balai Serealia di Maros, benih-benih unggul jagung diperbanyak di BPTP Sulut untuk benih sumber sebagai perpanjangan tangan Balit Serealia di Sulawesi Utara. Benih sumber ini diperbanyak kembali oleh para penangkar benih. Dari para penangkar benih menghasilkan benih sebar untuk para petani di Sulawesi Utara. Nah, BPTP di Sulawesi Utara ini merupakan perpanjangan tangan dari Balai Serealia tersebut dalam nanti memperbanyak. Ya, kita di sini di Sulawesi Utara memperbanyak benih-benih yang sudah dihasilkan oleh para pemulia di Balit Sereal tersebut. Kemudian kita perbanyak untuk benih yang nanti diarahkan kepada para penangkar. Jadi memang jalurnya seperti itu. Kita dapat dari Balai Penelitian, kemudian oleh BPTP itu disiapkan benih-benih untuk dilanjutkan kepada penangkar untuk diperbanyak. Jadi itu satu jalur yang saya kira ditempuh oleh Kementerian Pertanian untuk bisa menyalurkan benih. Ada jalur yang lain juga melalui Direktorat Teknis yang khusus menangani perbenihan baik tanaman pangan, tanaman perkebunan, hortikultur dan lain-lain, sehingga ini bisa sampai ke petani. Saya kira memang petani perlu disosialisasikan terkait ketersediaan benih ini, karena dengan mereka tahu bahwa ada benih di institusi seperti di Kementerian Pertanian, di BPTP, di dinas-dinas terkait, ini dari situ kita menyalurkan benih. Pihak Balai Pengkajian Teknologi Pertanian terus melakukan koordinasi untuk memenuhi kebutuhan benih unggul bagi masyarakat Sulawesi Utara. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Sementara itu, saudara, sebagai ujung tombak pendamping dan pengawal teknologi di tingkat pelaku utama yakni petani, penyuluh BPTP Sulawesi Utara bersama mitra kerja di lapangan melakukan pengawalan produksi benih unggul jagung di Sulawesi Utara. Sebagai ujung tombak pendamping dan pengawal teknologi di tingkat pelaku utama yakni petani, penyuluh BPTP Sulawesi Utara bersama mitra kerja di lapangan melakukan pengawalan produksi benih unggul jagung di Sulut. Produksi benih jagung unggul di Sulawesi Utara adalah upaya untuk menjawab masalah keterbatasan benih saat petani akan melakukan penanaman, karena benih harus didatangkan dari luar Sulawesi Utara. Kementerian Pertanian menjawab dengan menghadirkan sedekat-dekatnya dengan petani produksi benih unggul jagung hibrida di Sulut. Terima kasih. Jadi terkait dengan ketersediaan benih yang ada di Sulawesi Utara, terutama jagung. Jadi saya sebagai penyuluh pertanian yang ada di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, kita juga bertugas untuk menghilirkan inovasi teknologi yang bertalian dengan perbenihan. Nah, menjadi komitmen sekarang bagaimana kita menyiapkan atau ketersediaan benih terutama padi, jagung, dan kedelai itu sedekat mungkin dengan pelaku utama, yaitu petani. Produksi dilakukan di Minahasa, Minahasa Utara, Kota Tomohon, dan Bolmong dengan pengawalan ketat lintas institusi, Dinas Pertanian Provinsi, Brigade Proteksi Tanaman BPTP, BPSB, dan perusahaan mitra. Ketersediaan benih jagung unggul di Sulawesi Utara tidak hanya untuk Sulut, tapi diharapkan dapat berkontribusi di daerah sekitar seperti Gorontalo dan di kawasan timur Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan untuk diekspor di negara tetangga. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Gerakan Pemuda Tani Indonesia Gempita Sulawesi Utara menyayangkan program Kementerian Pertanian
selalu berubah seiring pergantian pimpinan. Sejumlah program unggulan terpaksa dihentikan meski dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti program ketahanan pangan, Menteri Pertanian Andi Amran, para pemuda melalui Gempita diberikan stimulus untuk memanfaatkan lahan tidur untuk ditanam padi, jagung, dan kedelai. Stimulus berupa bantuan bibit, pupuk, dan alat mesin pertanian. Namun sejak Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, program tersebut tidak lagi dilanjutkan. Ketua Gempita Sulut Arham Licin berharap program yang bagus harus dilanjutkan pemerintahan yang baru. Kalau jagung waktu hibrida, itu jenisnya hibrida dan ada berapa jenis waktu itu. Produktivitasnya bagaimana untuk di Bitung ini? Kalau di Bitung sendiri waktu itu kita dia sempat dapat 5 ton 1 hektar. Waktu tahun 2016. Semua bantuan itu. Iya, bantuan dari kementerian. Bantuan dari kementerian, iya. Kalau jagung itu memang kan dari dulu sampai sekarang itu bantuan bibit jagung itu bantuan dari pemerintah. Kalau beli sendiri tidak mampu? Ada juga yang beli sendiri. Kalau kita waktu itu Gempita tidak beli sendiri karena memang ada bantuan. Kalau yang beli sendiri kan macam-macam, dia punya merek. Kalau bantuan pada waktu itu saya sudah lupa karena sudah agak lama memang dia punya ini. Itu pun kita hanya 1 kali saja waktu itu menguji coba sebelum kemudian tapi ada beberapa petani di Bitung yang mendapat itu. Tapi hampir semua bantuan itu sebenarnya sama. Dia masuknya ke Dinas Pertanian dulu baru dibagikan ke kelompok tani. Gempita Kota Bitung sendiri telah mendata lahan tidur seluas 200 hektar untuk ditanam tanaman pangan. Namun program tersebut tidak berlanjut karena tidak ada lagi bantuan bibit dan pupuk. Kepada petani milenial yang bergabung dalam Gempita, Andri Antoni melaporkan dari Kota Bitung. Saudara, produktivitas jagung hibrida di Kabupaten Minahasa Tenggara meningkat setiap tahunnya. Bahkan pada musim panen tahun 2021, hasil produksi mencapai 72.000 ton dari total luas tanah atau luas lahan 26.000 hektar area. Hasil produksi jagung hibrida di Kabupaten Minahasa Tenggara setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini didukung semakin tingginya daya tarik masyarakat untuk bertani. Seperti halnya pada tahun 2021, Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara mencatat hasil produksi jagung hibrida naik menjadi 72.000 ton dengan total lahan tanaman jagung seluas 26.000 hektar, area yang tersebar di 12 kecamatan. Sementara itu, pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara melalui Dinas Pertanian terus mendorong petani jagung untuk meningkatkan produksinya dengan memberikan bantuan subsidi jagung hibrida secara gratis. Khusus petani jagung di Minahasa Tenggara tahun 2022 ini kami sudah melakukan verifikasi di 12 kecamatan dan hasil verifikasi dan sesuai dengan proposal yang masuk kami sudah menetapkan surat keputusan di 12 kecamatan yang mencakup luasan 3.779 hektar. Total ini dibagi di jumlah 402 kelompok tani. Produksi untuk tahun lalu kami punya target 72.000 ton. 1 tahun ya, tahun 2021. Dan puji Tuhan sukses, kami malah lebih. Hasil kami itu ada 72.250 ton. Jadi kalau ekonomi mungkin di era perkotaan itu sangat berpengaruh, kalau di pertanian terbalik karena orang banyak lari ke lahan di saat Covid. Malah para pegawai itu membuka lahan, berlomba-lomba membuka lahan. Selain itu, Monigir juga menjamin ketersediaan pupuk subsidi di Minahasa Tenggara akan berlangsung aman sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan. Agung Maupa dari Minahasa Tenggara melaporkan. Saudara, kami akhiri informasi Sulawesi Utara hari ini. Saya Riki Gerungan. Dan saya Citiza Lumingkewas mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.